Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Jeffrey bersama teman saya Widi Santoso dan Keji akan menjelaskan mengenai fitur-fitur dan perintah-perintah yang ada pada Linux. Yang pertama itu basic command. Basic command-nya itu terdiri dari command whoami. Whoami berasal dari kata whoami. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mencetak nama pengguna atau user saat ini yang saat ini login pada sistem. Misalnya kita coba whoami, yang muncul yaitu namanya Jeffrey. Uname itu perintah ini akan menampilkan informasi sistem komputer Anda, antara lain tipe mesin komputer, hostname, nama, dan versi sistem operasi dan tipe prosesor. Informasi yang Anda dapatkan sesuai dengan opsi yang Anda berikan. Opsi-opsinya antara lain uname min a, uname strip a. Nah, yang ini yang ditampilkan yaitu semua informasinya. Terus ada juga uname strip m. M itu mesin. Jadi menampilkan tipe mesin atau perangkat keras. Terus ada juga uname min n. N itu node name. Nah, itu menampilkan hostname. Jadi yang ditampilkan yaitu nama saya dan tipe filenya, virtualbox. Terus ada uname min r. R itu release, yaitu menampilkan rilis dari kernel sistem operasi. Terus kita lanjut ke command kedua, yaitu perintah ifconfig. Jadi perintah ifconfig atau konfigurasi antarmuka digunakan untuk mengkonfigurasi antarmuka jaringan kernel resident. Ini digunakan pada saat boot untuk mengatur antarmuka yang diperlukan. Setelah itu, biasanya digunakan saat dibutuhkan saat debugging atau ketika Anda membutuhkan penyetelan sistem. Perintah ini juga menerapkan alamat IP dan netmask ke antarmuka atau untuk mengaktifkan atau mengaktifkan antarmuka yang diberikan. Nah, dia itu juga banyak. Salah satu contohnya config strip a. Nah, opsi ini digunakan untuk menampilkan semua antarmuka. Nah, ya, kalau ada tanda A itu berarti all, jadi semua ditampilkan. Terus yang ada lagi ifconfig strip s. Nah, ini menampilkan daftar pendek, bukan detail. Jadi nggak detail, jadi benar-benar singkat, padat, dan jelas. Terus ada lagi uname min v. Tugasnya itu menjalankan perintah dalam mode verbose. Catat lebih detail tentang eksekusi. Nah, konfigurasi interface secara manual bisa juga menggunakan perintah IP. Contohnya IP. Nah, di sini juga yang dimunculkan juga sama. Nah, di sini ada banyak, bisa IP address misalnya. Nah, ditampilkan itu IP address kita. IP address itu apa? IP address atau internet protokol itu alamat suatu komputer dalam suatu jaringan. Nah, kita lanjut ke command ping. Dengan perintah ping di Linux, Anda dapat mengetahui durasi respon waktu pengiriman dan penerimaan dari suatu jaringan.
Cara kerja ping adalah dengan mengirim rentetan pesan ICMP ke target host dan menunggu pesan echo dari dan ke host perangkat. Caranya gimana? Nah, misalnya kita ingin memeriksa konektivitas. Untuk memeriksa status target host dan server atau komputer, Anda bisa menggunakan perintah yang sangat sederhana. Sebagai contoh, akan cek konektivitas jaringan google.com. Jadi kita pakai ping google.com. Nah, dia akan diperiksa konektivitasnya. Nah, ini untuk mengakhiri prosesnya kita pencet Ctrl C. Nah, di sini setelah pencet Ctrl C bakal muncul hasilnya, statistiknya. Jadi 75 paket. Nah, di sini bakal dicek semua. Min itu yaitu durasi minimum dari data menerima respon. APG itu rata-rata durasinya. Max itu durasi maksimum dalam menerima respon. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu manipulating file. Contohnya yaitu creating directory. Creating directory pakai perintah apa? Pakai perintah mkdir nama directory yang akan kita buat. Nah, itu fungsinya itu membuat sebuah directory. Contoh misalnya mkdir, misalnya kita pengen buat nama foldernya itu praktikum, mkdir praktikum. Nah, di sini nggak muncul, tapi kita lihat di bagian file. Belum ada. Kita coba lagi mkdir praktikum. Ternyata filenya sudah ada. Kita lihat simpannya di mana. Di home tidak ada. Kita coba ke desktop. Oh, di sini ya. Jadi ketika kita ke desktop, maka akan muncul folder baru. Itu folder kita buat tadi, folder praktikum. Oke, kita close. Oke, kita lanjut ke perintah cd alamat directory, digunakan untuk berpindah directory. Caranya cd praktikum. Nah, direktorinya berpindah jadi ke praktikum. Nah, untuk keluar kita tinggal pencet cd. Nah, ini udah keluar. Kita kembali lagi ke direktori yang awal. Oke, sekarang kita lanjut ke perintah create file dan manipulating file. Kita pakai pertama yaitu touch nama file, digunakan untuk membuat file baru. Misalnya saya ingin membuat file kosong yang txt yang bernama itu
nama filenya itu teman saya, misalnya couchsketchy.txt. Nah, udah terbuat file baru. Filenya ada di mana? Cek di bagian file. Nah, di sini di bagian desktop. Terus kalau ingin memindah mengcopy file itu pakai cp directory atau file yang ingin di copy atau directory tujuan digunakan untuk melakukan copy file. Contoh misalnya cp kita copy file yang tadi kita buat, yaitu sketchy.txt, copy. Nah, kita tulis juga sekarang directory tujuannya kita pengen copy ke directory yang tadi kita buat, yaitu praktikum. Nah, kita cek di bagian file, bagian desktop, bagian praktikum. Nah, di sini udah ada file yang tadi kita copy. Terus kita lanjut ke perintah mv, digunakan untuk melakukan pemindahan cut atau rename file. Nah, sintaksnya itu mv /directory /file yang ingin di cut /directory tujuan. Itu untuk cut. Kalau misalnya untuk rename, v /directory /file yang ingin di rename nama baru file untuk rename. Misalnya kita contoh, misalnya mv file yang ingin kita rename misalnya sketchy.txt, nama file barunya yaitu c underscore /ep underscore jeffrey.txt. Kita lihat. Nah, ini udah diganti jadi jeffrey.txt. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu untuk menghapus file. Menghapus file gampang, caranya pakai rm nama file. Misalnya nama filenya jeffrey.txt. Lihat. Nah, ini udah ada, kita hapus. Nah, kalau misalnya menghapus directory, lmdir nama directory. Untuk menghapus directory, lmdir praktikum. Nah, ternyata filenya belum kosong, jadi kita harus hapus dulu. Praktikum. Nah, cara menghapusnya rm nama tempatnya itu di praktikum. Filenya itu sketchy.txt. Kita lihat. Nah, di directory itu udah kosong. Nah, kalau udah kosong baru bisa dihapus. Jadi lmdir
nama direktori berarti praktikum. Lihat, nah harusnya udah dihapus. Cek dengan desktop, nah udah nggak ada, udah hapus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ketji. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kemudian kita akan melanjutkan ke gzip dan kompresnya dan tar. Pertama-tama kita membuka terminal terlebih dahulu. Nah, pastikan Linux Anda telah memiliki atau telah terinstall gzip. Jika belum, caranya adalah dengan menginstal gzip, yaitu sudo apt install gzip. Nah, di sini saya sudah menginstal gzip, jadi saya tidak perlu menginstal gzip kembali. Ya, jika gzipnya sudah terinstall, mari kita melakukan caranya untuk gzip, tutorial gzipnya. Nah, cara menggunakan gzip itu pertama kita harus memiliki file yang akan digunakan untuk di-zipkan. Seperti sini saya akan membuat file dengan nama getjit.txt. Nah, kita cek dulu apakah filenya ada. Oh, ada. Nah, kemudian saya akan menggzip file getjit.txt yang tadi, yaitu dengan cara gzip, kemudian nama file yang akan kita gzipkan, yaitu getjit.txt. Nah, kita lihat, ya berhasil ya, yaitu adalah menjadi gzip-nya adalah merah, yaitu getjit.txt.gz. Nah, jika ingin di ungzip, yaitu adalah dengan cara gunzip, kemudian nama file yang tadi setelah kita gzip tadi, getjit.txt, kemudian gz. Di enter, kita cek kembali. Ya, file yang tadi telah menjadi gzip yang merah ini telah menjadi getjit.txt kembali seperti semulanya. Nah, kemudian kita lanjut ke tar. Nah, cara menggunakan tar adalah pertama ketikkan tar, kemudian -cf, kemudian nama zipnya nanti yang akan dinamakan, yaitu tarnya itu yang akan dinamakannya, yaitu saya beri contoh misalnya namanya adalah getjit123, kemudian .tar, kemudian .tar, .tar, kemudian nama file yang akan kita masukkan ke dalam tar, yaitu getjit.txt. Kita enter. Ya, kita cek kembali. Ya, sudah menjadi tar ya filenya. Nah, setelah itu kita masuk ke proses bash. Nah, kita adalah menggunakan looping bash. Caranya, nah kita menggunakan nano getjit.txt. Kemudian kita ketikkan coding, yaitu kemudian bin bash, kemudian for c sama dengan 1, titik koma, c sama dengan 5, kemudian C++. Nah, kita ketikkan apa yang ingin kita ulang sebanyak C 1 sampai 5 kali. Echo, tidak perlu, hi, $C ini, kemudian done. Kita ctrlx, kemudian tekan tombol Y dan enter. Nah, cara menjalankan bash ini adalah dengan cara ketikkan bash, kemudian file, yaitu adalah getjit.txt, kemudian di enter. Nah, ini sudah terulang sesuai 5 kali ya, sesuai dengan for yang tadi kita tentukan. Nah, kemudian kita lanjut lagi dengan while. Nah, untuk while sendiri
kita menggunakan contoh yang sama sebelumnya, yaitu getg.txt nano getg.txt, kemudian enter. Nah, di sini kita perlu mengubah yang ada di baris ini. Yaitu while, kemudian sebelum kurang counter 95, kemudian ini dan dollar counter, kemudian do echo high seperti tadi, kemudian kita tambahkan di sini enter, enter, tambahkan itu adalah counter plus. Kita save, tombol dia lagi dan enter, kemudian kita bus. Error sebentar, kita nano getg.txt, kemudian ini bin counter sudah benar, counter plus. Oh iya, di sininya high counter. Kita tulis lagi pengulangan aja, high while counter x, tombol lagi, kita enter. Kemudian bus getg.txt. Masih error lagi. Sebentar. Nano getg.txt. Counternya sudah benar sama. While itu adalah sebanyak counter, kemudian do dan echo high while counter terlebih dahulu, echo high while counter plus sebanyak dollar counter. Kemudian kita save, enter, itu bus getg.txt. Ya, di sini dia karena while itu adalah pengulangan yang terus menerus, dia akan mengulang sampai seterusnya. Jika untuk dihentikan adalah dengan ctrl kemudian z. Nah, sudah berhenti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang owner, group, dan all usernya. Pertama kita ngecek dulu, ketik dulu di sini ls-l. Di sini ada owner, group, dan all user. Ownernya adalah getg yang bisa memerintah untuk membuat grup dan mengganti perizinan dari user-usernya. Yang usernya yaitu hello dan wd.txt. Grupnya itu yang berwarna biru, wds, wd.s, dan tugas 3 yaitu grup. Lalu saya akan menjelaskan tentang yaitu dengan codingan seperti ini, chmod, change mode plus R untuk bisa di read atau enggak. Kalau R di read, karena ini semuanya udah di read, jadi kita minus R, terus pilih usernya mau yang mana, kita pilih user hello, lalu kita cek apakah berhasil atau enggak.
Ya, dan di user hello R-nya tidak ada, tidak bisa di read. Lalu kita ganti lagi untuk bisa dikembalikan seperti semula di user hello. Lalu kita cek lagi dan kembali seperti semula. Lalu untuk membuat sudo group, yaitu dengan codingan mkdir, nama grupnya apa, misalkan tugas presentasi. Ya, di sini keluar terlihat grupnya yang udah dibuat. Bisa dicek kembali apakah memang benar sudah terbuat atau enggak, dan sudah terbuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.